Bab 19, Master Surgawi. Dalam sekejap, pedang terbang itu mendekatinya secepat kilat, dan Dirga melangkah maju menghampiri pedang itu. Saat pedang itu hampir mendekati dada Dirga, tiba-tiba ia berhenti. Wush! Pedang itu mengerang pelan seolah sedang bertarung dengan udara. Pada saat yang sama, Dirga juga menghentikan langkahnya dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Seolah terdapat penghalang kuat tak terlihat. Pedang terbang yang melaju kencang itu sedang dikurung di luar cahaya keemasan itu. Esti! Pemandangan tak masuk akal ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Master Danu lebih tertegun dan tersentak, kemudian dia berseru kaget. Pelindung cahaya, Mas! Bagaimana mungkin? Awalnya, dia mengira bahwa Dirga hanyalah seniman bela diri biasa yang tidak berlatih kultivasi. Namun, tak disangka ternyata dia bisa menggunakan pelindung cahaya emas dan menahan pedang terbangnya. Selanjutnya, Dirga mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah pedang terbang yang berada di luar cahaya keemasan. Menjentikkan jari. Lalu, hanya terdengar suara pecahan yang tajam. Tubuh pedang itu hancur menjadi beberapa bagian, bahkan gagang pedang itu perlahan jatuh ke lantai. Master Danu yang mengendalikan pedang itu pun mendapat serangan balik karena hancurnya pedang itu, sehingga dia mundur beberapa langkah. Tubuhnya seperti terserang kekuatan yang sangat hebat dan menyebabkan beberapa luka dalam. Master Danu tercengang dan penuh ketakutan. Beraninya kamu bertindak lancang di depan Dewa Sihir Abadi? Dirga membuka segel dengan satu tangan, kemudian diiringi dengan suara semburan guntur di sekelilingnya. Hari ini aku juga akan memberitahumu kemampuanku. Selesai Dirga berbicara, dia mengangkat ujung jarinya dan mengangkat ke atas kepala menunjuk langit. Ujung jarinya bersinar dan diiringi dengan suara kilat, seolah-olah ada petir di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, kerumunan pun menjadi makin penasaran. Orang di sekitar tidak mengerti, tetapi Master Danu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan berseru. Menggunakan energi dan dikuasai oleh sihir. Kamu adalah Master Surgawi? Master Danu kembali menatap Dirga dengan takut dan menampilkan raut wajah yang tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada Master Surgawi yang begitu muda. Sedangkan menjadi seorang Master Surgawi berarti mereka mampu mengendalikan hukum langit dan bumi yang lebih tinggi dari kehidupan nyata mereka. Dalam jalur kultivasi, dahulu nama Master dan Master Surgawi digabung, terlepas dari keunggulan masing-masing. Sampai Master Agung berkata, Surgawi tidak mempunyai guru. Semua kultivator pun mengubah nama mereka menjadi Master. Namun, secara pribadi, mereka yang mendapat maha kuasa akan tetap dipanggil Master Surgawi. Master Surgawi dan Master sangat berbeda jauh seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, saat ini, Master Danu bertemu dengan seorang pemuda yang diduga sebagai Master Surgawi. Mana mungkin dia tidak terkejut dan takut. Siapa sebenarnya gurumu? Lalu apa latar belakangnya? Master Danu yang ketakutan pun mundur perlahan dengan keringat dingin. Dirga tidak menjawab, dia melangkah keluar dengan seluruh tubuhnya yang bersinar dengan cahaya keemasan dan langsung bergegas bertarung. Hanya terdengar suara keras yang seolah-olah ada guntur. Dirga membuka tangannya sambil berteriak. Petir! Di atas kubah, tampak sebuah tangan raksasa terulur dan meledak di atas kepala Master Danu. Dalam sekejap, kilat ini tampak seperti menjepit seluruh tubuhnya di bawah genggaman petir. Master Danu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Seluruh tubuhnya hangus seperti tersengat listrik. Di bawah petir, dia terjatuh dan mati. Dirga melambaikan tangan dan menyebarkan cahaya keemasan di seluruh tubuhnya. Aula villa seketika menjadi gelap lagi. Hening. Ada keheningan yang mematikan di sekitar. Tempat ini seolah-olah berubah menjadi jurang maut yang sepi dan sunyi. Di tengah kegelapan, semua orang menatap Dirga dengan ketakutan dan mereka masih memikirkan adegan menakjubkan Dirga yang mengendalikan petir dan membunuh Master Danu dengan satu serangan dalam beberapa detik. Saat ini, Sri juga tercengang dengan kekuatan supernatural Dirga. Jika tadinya Sri memiliki keraguan terhadap Dirga, tetapi seiring dia memenangkan pertarungan, Sri makin mempercayainya. Jika begitu, sekarang Sri sudah sangat yakin dengan Dirga. Dengan kekuatan yang dimiliki Dirga, dia tidak hanya bisa menjadi pendukung keluarga Warsito, tetapi juga bisa menjadi dewa pelindung. Tatapan Sri memiliki harapan kembali. Keluarga Warsito akan segera bangkit. Di sisi Apa lain, itu? keluarga Tarukan lebih Nggak terkejut jelas dibandingkan masuk. Sri. Benar-benar menakutkan. Bocah sialan, sebenarnya kamu ini mengganggu monster macam apa sih? Tuan Juhandi ketakutan hingga menelan ludah dan seluruh tubuhnya pun gemetaran. Master Danu yang dia bayar begitu mahal langsung ditaklukkan olehnya dalam beberapa detik. Bagaimana ini? Aku juga tidak tahu. Handi memasang muka masam dan tertegun. Dia hanya datang ke villa keluarga Warsito seperti biasa untuk merampas harta benda. Namun,
Siapa sangka jika hari ini Raja Neraka datang dan menempati tempat ini? Tap, tap, tap. Setelah menyingkirkan Master Danu, Dirga berjalan menghampiri kedua anak dan ayah keluarga Tarukan. Begitu melihat Dirga yang berjalan ke arahnya lagi, Handi gemetar hebat dan tiba-tiba teringat satu hal. Ayah, uang yang aku suruh ayah siapkan. Di telepon tadi, apa ayah sudah menyiapkannya? Tuan Juhandi terkejut begitu mendengar hal itu, kemudian dia menggeleng dan berkata, Belum. Saat itu, dia mengira akan aman karena membawa Master Danu, jadi untuk apa dia repot-repot menyiapkan uang? Namun, siapa sangka, begitu Master Danu datang, dia malah dibunuh dalam beberapa detik. Habislah sudah. Handi menjadi muram, dia berpikir bahwa ini masalah besar dan takutnya tidak akan selesai hanya dengan uang 2 triliun. Mana uangnya? Suara dengan nada dingin yang dilontarkan Dirga terdengar di tengah kegelapan. Kedua anak ayah keluarga Tarukan ini tiba-tiba mendungak dan baru menyadari bahwa Dirga sudah berdiri di hadapannya. Mereka berdua agak kewalahan menghadapi aura Dirga yang begitu menakutkan. Aku datang buru-buru, jadi lupa menyiapkannya. Tuan Juhandi terpaksa menjawab dengan setengah jujur. Kalau begitu silakan panggil seseorang lagi, ucap Dirga. Tapi kali ini kamu harus menyiapkan 4 triliun. Bab 20 Januari Ji Kesetiaan. Apa? Uang 4 triliun? Begitu mendengar penawaran itu, Handi langsung meringis dalam hati, aku sudah tahu pasti harganya akan naik. Namun, bahkan untuk keluarga Tarukan yang merupakan keluarga kaya kalangan atas sekalipun, 4 triliun bukan nominal yang kecil. Bagaimanapun, mereka tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Anak muda, tidak. Maksudku Master Abadi Agung, itu. Bahkan Tuan Juhandi terus mengubah panggilannya dan pada akhirnya dia merasa panggilan Master Abadi Agung lebih cocok untuk pemuda di hadapannya yang tampak seperti dewa abadi. Itu, apa kita bisa diskusi sebentar? Aku akan memberikanmu 4 triliun. Tapi, apa boleh beri aku waktu beberapa hari? Dirga berkata dengan nada dingin. Apa yang membuatmu berani membuat penawaran denganku? Kalau kamu bersuara lagi, kamu harus membayar 6 triliun sebagai uang tebusan. Master Abadi Agung. Tuan Juhandi berkata dengan wajah muram. Masalahnya bukan 4 triliun atau 6 triliun, hanya saja uang sebanyak itu bahkan keluarga Tarukan kami tidak bisa mengumpulkannya dalam semalam. Apalagi, sekarang bank masih pada tutup jadi tidak bisa menyiapkannya. Aku benar-benar tidak berani menawar pada Master Abadi Agung, tapi ini memang agak sulit. Saat ini, Sri menyela dan berkata, apa yang dia katakan benar, sekarang sudah larut pasti tidak bisa mengambil uang sebanyak itu. Lebih baik kamu beri keluarga Tarukan waktu sebanyak 3 hari. Bagi keluarga setingkat keluarga Tarukan, waktu persiapan 3 hari sudah cukup. Baiklah, aku akan memberikan kalian waktu beberapa hari. Ucap Dirga mengalah. Tapi bunganya 2 miliar per hari. Baik. Tuan Juhandi menyetujuinya dan menggertakkan giginya. Seseorang yang kalah tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar sama sekali. Sudah untung mereka bisa kembali hidup-hidup. Kalau uangnya masih belum ada setelah 3 hari, ucap Dirga sembari menunjuk Master Danu. Maka kalian berdua akan menjadi seperti dia. Begitu mendengar ini, kedua anak ayah ini ketakutan hingga keringat dingin dan tidak berani menjawab. Baiklah, bawa bawahanmu keluar. Dirga melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Baik. Sampai jumpa, Master Abadi Agung. Sampai jumpa Nona Sri. Kedua ayah anak keluarga Tarukan ini seperti mendapat pengampunan. Kemudian mereka memerintahkan bawahan yang tersisa untuk membawa jasad Master Danu dan bawahan yang pingsan pergi. Begitu tiba di bawah kaki gunung, ayah dan anak itu berhenti dengan terengah-engah. Ayah, apa ayah benar-benar ingin memberi mereka 4 triliun? Handi rasanya sakit hati begitu membayangkan akan mengeluarkan uang begitu banyak. Bahkan setelah melarikan diri, dia langsung terbersit ide untuk mengingkari hutangnya. Bagaimanapun juga, keluarga Tarukan memiliki kekayaan dan kekuasaan di kota Segara. Lantas mengapa harus takut dengannya? Kenapa? Kamu masih mau mengingkari utang? Tuan Juhandi memukul kepala anaknya dan menegurnya dengan keras. Kamu masih memikirkan hal-hal jahat, kan? Lihatlah Master Danu, guru yang begitu hebat saja bisa dikalahkan oleh Master Abadi Agung itu dalam beberapa detik. Kalau 3 hari lagi Master Abadi Agung mencari kita, apa kita berdua masih bisa hidup? Handi menghela napas berat. Dia benar-benar menyesal datang ke villa keluarga Warsitu hari ini untuk mencari perkara. Bukannya merampok, dia malah dirampas. Jika begini siapa yang bisa menjelaskan? Anggap saja 4 triliun itu sebagai janji kesetiaan. Tuan Juhandi memiliki pemikiran yang terbuka, bahkan dia menemukan banyak kesempatan emas. Janji kesetiaan? Apa maksudnya?
Handi tidak mengerti dengan apa yang ayahnya katakan. Maksudku, keluarga Warsito mungkin akan bangkit kembali. Tuan Juhandi berkata dengan yakin. 20 tahun lalu, kita mengandalkan Harry dan menjadi kaya. Kalau begitu 20 tahun yang akan datang mungkin kita masih bisa mengandalkan keluarga Warsito dan memperluas prospek besar. Di dalam villa, begitu banyak hal yang ingin Sri katakan, tetapi dia tidak tahu harus memulainya dari mana. Pada akhirnya, Sri hanya mengucapkan beberapa kata untuk menyatakan posisinya. Aku percaya padamu. Dirga mengangguk. Awalnya, dia memang diragukan oleh Sri, tetapi dengan kemampuannya, hanya menunggu waktu untuk memenangkan kepercayaan Sri. Kebetulan ayah dan anak keluarga Tarukan membawakan momen seperti ini lebih awal. Apa yang ingin kamu lakukan untuk membuat keluarga kita bangkit kembali? Sri bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kakakku punya pesan? Dirga berkata. Kakakmu bilang bahwa kamu juga memiliki bakat yang sama dengannya dan memiliki kemampuan bisnis yang luar biasa. Dia memintamu untuk membantuku dan membangun kembali kerajaan bisnis. Begitu mendengar hal ini, mata Sri memerah karena terharu. Dia tidak menyangka kakaknya akan menilainya dengan begitu tinggi. Sri memang seorang genius. Dia memiliki daya ingat yang bagus. Sejak dia masih muda, dia telah mengikuti kakaknya, kemudian terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan dengar, sehingga dia juga mempunyai kemampuan untuk mengemban sebuah tanggung jawab. Hanya saja, saat dia ingin menggunakan kemampuannya itu, keluarga Warsito sudah hancur. Kekurangannya hanyalah sebuah kesempatan seperti ini. Dan Dirga datang memberinya semua itu. Uang sebesar 4 triliun yang barusan didapatkan dari keluarga Tarukan bisa digunakan sebagai modal memulai perusahaan. Ucap Dirga yang mengaturnya begitu. Itu tidak cukup. Raut wajah Sri tiba-tiba berubah, seolah-olah dia sudah menjadi wanita karier yang kuat. Uang 4 triliun yang keluarga Tarukan kasih pada kita itu tidak cukup. Selain keluarga Tarukan, masih ada 4 keluarga. Kalau tidak ada dukungan dari kakakku, mana mungkin mereka menjadi sekuat sekarang? Aku ingin membuat mereka memuntahkannya 2 kali lipat. Dirga mengangguk dan berkata, karena masih ada begitu banyak utang budi, kita akan mengambilnya kembali setelah 3 hari. Biarkan keluarga Tarukan memberitahu ke 4 keluarga lainnya dan sampai saat itu biarkan mereka bertemu denganku. Dengan campur tangan kekuatan Dirga, Sri sangat yakin jika kelima keluarga yang pernah melayaninya pasti akan kembali menyembah mereka. Hanya saja, kakaknya tidak akan pernah melihat kebangkitannya kembali. Oh, ya. Dirga tiba-tiba teringat sesuatu begitu mau naik ke atas untuk beristirahat. Kamu baru saja mengatakan sesuatu yang salah atau kurang tepat. Kamu bilang kegagalan kakakmu adalah karena dia tidak mempunyai pendukung. Itu hanyalah salah satu alasannya saja. Apa kamu tahu apa yang kakakmu katakan tentang ini? Sri menggelengkan kepalanya. Dia pun bertanya-tanya bagaimana kakaknya menyimpulkan kegagalannya. Dia berpikir bahwa alasan kegagalannya adalah karena dia tidak mempunyai cukup uang. Dirga berkata ini untuk menyemangati Sri. Asal kamu bisa menghasilkan uang yang cukup, bukanlah hal yang tidak mungkin untukmu membebaskan kakakmu dari penjara suatu saat nanti. Semuanya ada harganya, tergantung apa kamu mampu membelinya atau tidak.